Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham HMSP atau Hanjaya Mandala Sempurna. Kita lihat di sini nilainya itu jutaan, tapi bentuknya itu rupiah ya. Ini saham HMSP, kalau kita lihat memang harga sahamnya dari kemarin dari beberapa tahun lalu memang agak sedikit mengalami penurunan. Tapi kita lihat dulu gimana juga dengan kinerja kali ini. Piutang usaha kita lihat kasnya oke, dia meningkat, piutang usaha meningkat juga. Kalau kita lihat di sini persediaannya itu dia menurun ya, menurun kurang lebih 1 triliunan. Ini agak cukup banyak menurut kami. Total aset lancarnya pun berkurang dari 40 triliunan sekarang menjadi 35 triliunan. Nah, tapi persediaannya kan berkurang 1 triliunan. Nah, ini aset lancarnya malah berkurang lebih banyak, berkurang kurang lebih 5 triliunan. Di sini ada disebutkan uang muka untuk akuisisi aset tetap. Wah, ini bahkan menurun nih. Kalau total asetnya dari 55 triliunan sekarang menjadi 51 triliunan. Jadi kurang lebih dia berkurang sekitar 4 triliunan. Tapi nanti kita lihat itu apakah penurunan hutangnya yang lebih besar ataukah penurunan dari ekuitasnya. Jika dilihat dari sini, ini utang usaha pihak ketiga semua rata-rata menurun sih. Tapi kalau untuk yang overall ya, untuk totalnya dari 25,4 triliunan sekarang menjadi 25,9 triliunan. Bahkan dia meningkat 500 miliaran ya. Padahal kalau kita lihat tadi persediaannya udah berkurang 1 triliunan, total ekuitasnya ternyata malah menurun 29 triliunan, berkurang 4 triliunan menjadi 25 triliunan. Tadi kan hutangnya bertambah, sekarang ekuitasnya ternyata malah menurun ya. Berarti udah tahu sendiri ini gimana. Ini penjualan bersihnya kita lihat di sini, ini agak sedikit meningkat, tetapi di balik peningkatan itu beban pokoknya itu meningkat dari 46 menjadi 49 triliunan. Lalu di sini ada beban penjualan. Oke lah, dia berkurang sedikit. Kalau beban penggunaan administrasi dia meningkat, penghasilan keuangan meningkat, tapi gak gitu apa sih? Kalau gitu beda jauh ya. Kalau kita lihat di sini, ini bahkan biaya keuangannya ini memang gak sedikit menurun. Total labanya kita lihat dari 3,7 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami ya. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Ini yang tadi disebutkan kepada pemasok dari 18 triliunan menjadi 19,3 triliunan. Berarti kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, itu mereka memang dia beli lebih banyak yang kali ini ya. Dia lebih 1,3 triliunan, walaupun tadi kalau kita lihat persediaan kan berkurang 1 triliunan. Nah, dia persediaan berkurang 1 triliunan jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Namun jika kita bandingkan dengan 2 tahun yang sebelumnya, itu berarti dia memang beli lebih banyak ya. Saya sebenarnya yang apanya itu kita lihat saja dengan persediaannya, karena dia kan berbanding dengan yang Desember ya. Ini ada perubahan untuk yang manajemennya, presidennya dan lain-lain. Jadi banyak kalau dia bandingkan dengan yang akhir tahun dia berkurang, seharusnya itu lebih lebih baik ya, karena kita bandingkan dengan kinerja total dari tahun sebelumnya. Ini ada entitas sana, bisa lihat di sini. Penurunan 1 triliunan, labanya pun nggak naik. Nah, itu berarti tahu-tahu sendiri. Memang ada perusahaan yang dia kadang tahun ini bagus, tahun ini enggak. Nah, ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga perusahaan yang setiap tahun terus bertumbuh, terus bagus. Nah, ada juga yang kayak gitu ya. Jadi kita gak bisa bilang juga, mungkin tergantung industrinya juga. Kas dan setara kas, ini kasnya oke, dia meningkat cukup banyak yang di kas di bank. Nah, ini meningkat cukup banyak nih. Kalau kita lihat paling banyak mereka taruh di Bank BRI. Kemarin yang tahun lalu mereka cuma taruh sedikit yang di Bank BRI, sekarang taruh agak banyak. Kemudian euro ada mereka simpan juga. US dollar mereka berkurang. Nah, euro dia itu meningkat, tapi US dollar berkurang. Piutang usaha kalau kita lihat di sini, ini pihak ketiga, ada pihak berelasi juga. Pihak berelasi bahkan meningkat cukup banyak loh kalau menurut kami ya. 136 miliaran menjadi 219 miliaran. Itu peningkatan yang cukup banyak menurut kami.
Oke, ini piutangnya pun dia lebih dari 90 hari, ini agak cukup banyak ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih persediaannya itu tadi dia kan katanya apa? Katanya ada yang mulai penurunan ya. Nah, ini 1 triliunan. Tapi kalau kita lihat di sini, jika dilihat dari apa dengan barang dagangan juga, ini sebenarnya gak sampai 1 triliunan loh penurunannya. Tapi sama aja ya, kalau kita lihat dengan penurunan labanya juga terjadi. Ini bahan baku kita lihat oke, masih banyak, barang jadi pun banyak juga. Jadi dia barang jadi mungkin banyak, jadi dia gak beli lagi untuk apa. Tapi jika dia di sini pita cukainya ya, dari 5 triliunan menjadi hanya tersisa 2 triliunan. Itu artinya apa? Jika pita cukai dia sudah berkurang, itu tentu harus beli lagi kan, agar bisa terus menjual produk ini. Tahu kan pita cukai rokok yang gimana? Nah, ini tadi dia kan berkurang cukup banyak, berarti nanti untuk yang kuartal berikutnya atau kuartal yang akhir tahun, kemungkinan besar mereka tetap harus meningkatkan untuk persediaan pita cukai ya. Dan nanti kita lihat dulu itu gimana ke depannya. Karena kalau kita lihat di sini perbedaannya masih agak cukup banyak ya, jika dibandingkan dengan labanya. Karena labanya kan kayak belum apa ya. Ini utang usaha dan lainnya. Ini ada apanya? Ada akrualnya. Ini kita skip. Karena memang ini hanya tentang gimana ya. Ibaratnya mungkin tadi kalau kita lihat barang jadinya kan sudah apa aja, gak gitu apa lagi. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada penjualan bersih. Ekspor dia meningkat, yang lainnya juga meningkat. Pihak ketiga ini yang lokal, ini soal rata-rata menurun kecuali sigaret kredit tangan. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya dia meningkat gak gitu apa ya. Sebenarnya kalau dia meningkat penjualan tapi laba menurun itu kan sama aja. Karena memang setiap tahun itu dia kan ada beban-bebannya, itu dia kena inflasi, dia pun terus meningkat biayanya. Dan jika tidak diiringi dengan kenaikan presentasi yang pas, dengan kenaikan penjualan ataupun masa kenaikan labanya, itu kan berarti sama aja ya. Jadi ini semua perlu dilihat juga. Nah, ini kita lihat, oh ternyata mereka ada pakai pita cukai 33 triliunan. Nah, ini bahkan cukup banyak loh menurut kami loh. Ini ada 34 triliunan pita cukai atas barang terjual oleh grup, termasuk pita cukai ya, yang dia sudah terjual gitulah ya, ataupun barang dagangan yang dibeli PT Philip Morris. Ini kita lihat jasa manajemen dia meningkat, semua agak meningkat sih untuk yang beban umum. Dan memang kayak gitu, karena ditekan terus memang agak susah ya untuk apa ya. Semoga kedepannya HMSP ini mungkin bisa mencari industri, misalnya ada perusahaan sampingan atau gimana, bisa membuat industri menjadi lebih baik, perusahaan lebih bagus. Jadi itu sebenarnya kalau perusahaannya bagus, harga saham pun meningkat, semuanya juga bagus ya. Baiklah, itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.